Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pelajaran kita dan kita masih membahas di dalam bab tentang bahayanya penyakit riya. Di pertemuan kita yang sebelumnya, salah satu hadis menyebutkan bahawa barang siapa yang beramal dengan amalan akhirat tapi bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, falaysa lahu fil akhirah min nasiba, maka dia tidak akan mendapatkan apapun jatahnya di akhirat. Itu inti daripada pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi siapa yang beramal amalannya amalan akhirat yang termasuk dalam syariat maksudnya, tapi bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, maka dia tidak lagi mendapatkan jatah kebaikannya di akhirat. Baik, kita sambung hadis berikutnya. An Abi Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nas bi'amalihi, siapa yang memperdengarkan amalan dia di depan manusia, sama'allahu bihi sami'a khalqih, maka di akhirat Allah akan perdengarkan amalnya, yaitu amal orang yang melakukan amal tadi, Allah akan perdengarkan kepada semua makhluknya yang berdiri di akhirat, artinya yang berdiri di padang mahsyar. Wasagharahu, Allah akan kecilkan dia di hadapan mereka. Wahaqqarahu, Allah akan hinakan dia di depan mereka. Hadis dengan derajat yang sahih dari Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini perlu difahami lebih dahulu bahawa ternyata perbuatan riya, menampak-nampakkan, memamer-mamerkan amalan di dunia, itu berefek di dunia dan di akhirat. Kalau berefek di dunia, biasanya yang terjadi adalah orang yang melakukan amal tersebut sering gelisah. Jadi di dunia itu kalau orang riya, dia sering merasa gelisah sendiri. Kenapa merasa gelisah? Karena dia sibuk memikirkan amalnya dipuji atau tidak. Dia sibuk memikirkan amalnya sudah sampai ke telinga fulan atau tidak, sudah dilihat oleh fulan atau tidak, sampai tidak bisa tidur gara-gara memikirkan ini sudah viral amal dia atau belum.
dan dia akan terus berbahagia kalau amalannya diketahui orang. Tetapi di balik kebahagiaan itu dia gelisah, sibuk memikirkan apa balasan orang kepadanya setelah orang tahu tentang amalnya. Ada seorang dermawan memberikan sedekah, kalau punya penyakit ria, dia gelisah. Kegelisahannya, dia ingin terus amalnya itu diketahui, sehingga kalau ada orang yang tidak mengetahui, dia kecewa kepada orang itu. Akan timbullah pertanyaan, anak kedepa, kamu tidak tahu ya, ni masjid ni saya bangun, enggak tahu. Tapi dia begitu gembira kalau ada orang yang memujinya. Jadi hidupnya tidak normal, pikirannya tidak normal, dan ini menyebabkan orang tersebut disibukkan mencari-cari tahu sejauh mana sudah dia diketahui sebagai orang dermawan. Ini penyakit di dunia. Jadi dumho kejap, tetap dia akan usahakan agar orang mengetahui amalnya. Misal lagi bicara-bicara di kedai kopi, lalu kemudian dia mencoba menyentil pembicaraan untuk disangkut pautkan dengan amal dia. Dia bisa tanya dulunya, so bangun kedai kopi, anak mohoban, anak mohobut bangun-bangun begini, anak buat ni, kan dah bangun masjid-masjid kan. Tujuan dia ingin mengatakan, long, saya itu masjid itu saya bangun. Jadi kemana-mana dia pikirannya selalu ingin dipuji. Jadi dia menggelisahkan hidupnya sendiri dengan memamerkan. Penyakit kedua, gelisahnya akan berubah menjadi kesedihan. Kapan? Di saat orang tidak membalas kebaikan dia. Ini pelihara anak yatim, dan ketika anak yatim tersebut tidak membalas kebaikannya, mulailah dia mengeluarkan cacian kepada anak yatim yang pernah dia pelihara. Lalu dia mengatakan kepada tetangga, anak itu Masya Allah padahal dulu tinggal di rumah saya, makan di rumah saya yang berikan hadiah SPP untuk sekolah, saya yang masukkan dia ke pesantren, tapi hari ini jangankan orang uang speser pun dia tidak ingat, telepon pun tidak. Jadi dia disibukkan dengan ingin dibalas. Makanya orang yang model begini itu suka mengungkit amal di saat dia lihat orang yang tidak balas, orang yang dia beri amal tidak membalasnya. Ini misal contoh, ada orang wakaf ke masjid, begitu tidak dimasukkan jadi pengurus dia marah. Marah dia. Kenapa marahnya? Kan longnya, masa tidak ada dalam list pengurus ataupun. Dia mulai marah karena ingin dikenal, ingin dipuji. Ini menjadi penyakit, dan orang kalau sudah penyakit pikiran, jatuhnya ke mana Bapak Ibu? Ke lambung. Biasanya yang timbul penyakit lambung, apa dia? Asam lambung. Tapi tidak semua yang kena asam lambung gara-gara penyakit ini. Jadi sibuk pikirannya siang malam, apa yang sudah saya sedekah menggebalah pihan, ada tajuk peng dah membacut pihan agak senyum, ada kedayang. Disibukkan dengan pikiran. Makanya orang ria itu capek sendiri. Coba kalau seandainya kita tidak ria, tidak berusaha mendapatkan pujian, mau dibalas atau tidak urusan dia, yang penting kita sudah yakin Allah pasti membalasnya. Jadi dalam imannya dia selalu berfikir yang penting Allah balas, tidak penting manusia balas. Kalau manusia balas berapalah sanggup dibalasnya, sedangkan balasan Allah berkali lipat dia mendapatkannya. Allah membeli amal kita. Allah bukan hanya menghargai, tapi membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah beli dari mukmin. Allah beli. Apa yang dibeli Allah? Jiwa mereka, harta mereka. Allah beli.
Yang kita keluarkan dari jiwa kita, apa kita keluarkan? Ibadah kita. Badan kita lelah siang malam lelah beribadah. Allah beli harta kita. Kita infakkan, kita wakafkan, kita tolong orang-orang yang Allah suruh tolong. Allah beli, bukan Allah hargai. Seharusnya Allah cukup menghargai. Tidak dihargai pun sudah hak Allah. Dihargai sudah bagus itu di sisi Allah. Misal kalau kita berinfak lalu Allah mengatakan bagus, begitulah hambaku, itu pun sudah bagus kalau enggak ada pahala. Kenapa? Karena yang membuat kita bisa berinfak karena Allah memberi modal. Yang membuat kita hari ini bisa dapat kerja siapa? Allah yang memberi kita kesempatan untuk bergaji. Kenapa kita jatuhnya ke perusahaan yang gajinya 15 juta? Padahal kita waktu tes kita hanya lulus SMA. Pakan je keluluh hinan. Hari ini gaji kita 25 juta. Begitu terdengar kita mau diberhentikan dapat pesangon 2M. Siapa yang memberi kita kesempatan hidup seperti itu? Allah. Seharusnya waktu kita berinfak Allah mengatakan itu kan modal dari saya, wajarlah kamu harus begitu. Tapi tidak, Allah beli. Ketika kita kembalikan harta Allah dengan jumlah yang tidak sepadan dengan pemberiannya, diberi satu bulan 25 juta, yang kita infakkan 250 ribu, hanya 1/10, hanya 1/10, seperempat pun tidak sampai. Tapi Allah mengatakan apa? Alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang berinfak bagaikan satu batang pohon punya 7 cabang, dalam setiap cabang ada 100 biji. Artinya kita dibeli oleh Allah dengan 700 kali lipat. Uang modal milik Allah. Yang membuat kita hari ini berbuat baik, Allah yang tuntun hati kita. Tapi Allah beli. Kalau infak Allah beli, baik kau beli. 700 kali lipat dibeli sama Allah. Kalau manusia beli paling sanggup setengah kali lipat, satu kali lipat. Ada barang harga 100 ribu dijual ke manusia 200 ribu, itu pun manusia sudah bilang mahaitat lagu. Lalu dia mengatakan enggak boleh sesama orang Islam jual di atas 100%. Jadi itu membuat kita akhirnya menurunkan. Jangankan mendapatkan 700 kali lipat, baru kita naikkan 1 kali lipat saja manusia enggak mau beli. Tapi Allah beli 700 kali lipat. Maka jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari kita ini kalau melakukan sesuatu tidak disia-siakan oleh Allah. Tidak disia-siakan oleh Allah. Makanya jangan mengharap ridha manusia, harapkanlah ridha Allah. Itu efek di dunia. Capek sendiri hidup kalau mengharapkan ridha manusia. Belum lagi manusia membalas bukan dengan keridhaan tetapi dengan kebencian. Makanya seorang guru kalau sudah memberi ilmu jangan harap dipuji-puji oleh jamaah. Jangan harap. Nanti begitu dicaci oleh salah satu jamaahnya, ustaz tu bisa pakai. Bisa pakai ustaz. Begitu kalimat itu terdengar di telinga kita, oh kita langsung don. Kenapa? Karena ingin dipuji. Kalau tidak ingin dipuji, enggak ada urusan. Mau dicaci, mau dipuji, yang penting kita berharap dari Allah. Itu urusan orang. Kita yang salat berjamaah jangan harap dipuji oleh manusia. Kenapa? Bisa jadi ada yang caci. Kita sudah salat, tiba-tiba ada orang bilang, "Panina yan. Yan pura-pura kita mayang tagai yan. Panina yan nah sok malim yan nah." Macam-macam dia bilang, kena pedahnya abang tanya bawa haji semayang. Lalu begitu sampai ke telinga kita, kita kecewa. Kita kecewa terus sampai enggak mau keluar lagi jamaah. Kenapa? Karena kita mengatakan dalam hati kita, apa jamaah yang sudah saja enggak nampak.
nampak hanada hebut tanya bakji, hanada hebut tanya bakji. Kita kecewa. Seorang isteri sudah berbuat untuk suaminya habis-habisan, tapi kemudian sekali suami buka tudung saji mengatakan, "Hai, nyo masakan." Ni suami kurang ajar juga sedikit. Seharusnya kan menghargai, karena Rasulullah kalau enggak enak masakan itu enggak pernah bilang kalimat seperti itu. Rasulullah cuma mengatakan, kita cari yang lain saja. Jadi dia tidak mengatakan apapun yang membuat isterinya kecewa. Tapi isteri kalau seandainya sudah masak, sudah berkuah-kuah di dapur, tiba-tiba mendapatkan bukan pujian dari suaminya, lalu dia kecewa. Ini kalau mengharap pujian. Kalau tidak mengharap pujian, dia tetap, ya Allah, aku telah melakukan pelayanan ini karenamu ya Allah. Karena banyak, Bapak Ibu, banyak setelah kita berbuat, kita bukan dipuji tapi dicaci. Banyak. Dan jangan bermimpi lepas daripada cacian manusia. Jangan mimpi kita hidup lepas daripada cacian manusia. Jadi jangan ingin merasa hidup aman, orang enggak ngomong-ngomong ke kita. Jangan mimpi masalah itu. Kita udah baik kali di kampung, kita buat ini, kita buat itu, kita sampai kita gali parit sepanjang kampung, kita gali parit. Apa kata orang? Oh pani nanya ke kena pedih badannya kan. Jadi sudah berbuat ternyata dicaci. Jangan harap, jangan mimpi lepas daripada cacian manusia. Kalau kata Imam Syafi'i, yang berharap pujian manusia sepanjang hidupnya, maka dia sudah gila. Wa huwal majnun, kata Syafi'i. Ya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah manusia terbaik di muka alam, sampai Allah menyebutkannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah manusia yang terbaik akhlaknya di antara semua makhlukku, wahai Muhammad. Tapi kehidupan Nabi tetap penuh dengan cacian. Padahal dulu sebelum jadi Nabi, dari umurnya kecil sampai umurnya 40 sebelum jadi Nabi, semua orang mencintainya karena tahu bagaimana akhlak Nabi. Ini sebelum jadi Nabi, semua orang mencintainya. Di mana-mana Muhammad dijuluki Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Oh, siapa Muhammad? Muhammad Al-Amin, si jujur itu, si baik itu. Abu Lahab mencintainya, Abu Jahal mencintainya, semua orang-orang jahat mencintainya. Begitu sudah jadi Nabi, dan dia sudah mulai berbuat baik kepada orang lain. Dulu kan Nabi hanya berbuat baik pada dirinya sendiri, dia baik kemana-mana baik. Tapi begitu jadi Nabi, turun wahyu di Gua Hira, mulailah Allah menyuruh berbuat baik kepada orang. Apa perbuatan baik Nabi kepada orang lain? Dia mencoba memasukkan orang ke dalam surga Allah. Maka mulai dipanggil, kenalilah Allah, jangan sembah lagi berhala. Semenjak itu Nabi dicaci bahkan oleh orang-orang yang pernah mencintainya. Disitulah Abu Jahal yang dulu memuji-muji Muhammad Al-Amin, ketika Nabi mengumumkan pertama sekali bahwa dia adalah Rasul, dia berdiri di atas satu bukit, kemudian dia mengatakan bahwa seandainya aku umumkan pada kalian semuanya, wahai saudaraku, ada sepasukan perang yang keluar dari balik gunung itu. Dia tunjukkan gunung, salah satu bukit. Seandainya aku katakan kepada kalian hari ini, akan ada pasukan perang keluar dari balik gunung itu sekarang, apakah kalian percaya kepada aku? Tanya Nabi kepada semua suku yang dia kumpulkan di bawah bukit itu. Semua orang mengatakan, percaya Muhammad, kami mempercayaimu karena engkaulah yang paling jujur di antara kami, kami percaya kepadamu. Nabi ingin mengatakan, menyoku pegah bahwa kita akan diserang. Di balik bukit itu ada pasukan yang sekarang belum nampak. Kalian percaya? Percaya Muhammad, percaya. Kalau begitu, dengarkanlah, aku telah diutus menjadi Rasul, dan janganlah sembah lagi berhala, sembahlah Allah. Mulai dia mengatakan kalimat pertama keluar setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi.
Belum habis kalimatnya, tadi percaya semuanya, belum habis kalimatnya, langsung Abu Jahal naik dan dia mengatakan, Muhammad, alihaza jama'atana, untuk ini kami kumpulkan kamu, tabban lak, celakalah kamu, kurang ajar engkau Muhammad, untuk ini engkau kumpulkan kami, untuk mengatakan agama nenek moyang kami salah, ini urusanmu. Lihatlah Bapak Ibu, makanya sahabat kita yang paling dekat pun hari ini, begitu bermasalah sedikit dia caci kita, dia enggak ingat semua kebaikan kita. Makanya kita capek memikirkan, kita sibuk habis bermusuhan, dicaci sama orang, kita ambil buku agenda yang kita tulis, tanggal sekian kita berbuat baik apa, pernah kasih makan dia, pernah begini, traktir dia 5 kali. Kita sibuk dengan amal kita yang baik, tapi ujung-ujungnya dicaci juga. Maka tidak ada manfaat menampakkan amal kepada manusia. Air susu dibalas air tuba, ada manfaatnya. Itu efek di dunia. Nah sekarang hadis ini mengatakan apa? Efek di akhirat. Pertama, efek di akhirat. Dalam hadis yang sebelumnya disebutkan enggak ada pahala lagi di akhirat. Bagi mereka yang memamerkan amal di dunia, enggak ada pahala di akhirat. Walaupun kita keluarkan 1 M untuk masjid, tapi kalau kita ingin dikenal, tidak ada efek di akhirat, tidak ada. Itu janji Allah. Kerugian kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan orang ini. Ini bunyi hadis tadi. Dipermalukan oleh Allah di depan khalayak ramai, dibongkar aibnya oleh Allah. Jadi semua orang dulu memujinya, nah si fulannya masya-Allah dulu salatnya, dia salat duha di masjid enggak pernah tinggal. Dia kalau infak itu berapa masjid dia bangun. Dia kalau begini. Tapi ternyata karena dia punya keinginan dari hati paling dalam memamerkan, orang lain enggak tahu, Allah bongkar. Allah bongkar kapan? Di akhirat. Makanya Nabi mengatakan, man samma'an nas, yang memperdengarkan amalnya kepada manusia, bi amalihi, dengan amalnya, sama Allahu bihi sami'a khalqih, maka Allah akan memperdengarkan aibnya di akhirat. Jadi Allah akan kasih tahu kepada semua orang di padang mahsyar. Apa yang Allah kasih tahu? Allah kasih tahu ni seakan-akan bahasanya, ini orang ini, kata Allah, dulu beramal bukan untukku, tapi dia beramal untuk menampak-nampakkan kepada kalian. Wasagharahu, Allah kecilkan dia, Allah hinakan dia di tengah-tengah orang itu. Wa haqqarahu, Allah hinakan dia, Allah ejek dia. Makanya gedanya dipemalai oleh Allah di depan semua orang. Saat itu orang akan mengatakan, oh begitu ternyata, lu ku fikir gak tak je donya, rupanya apa tak encit kok, rupanya apa ini juga kok, rupanya. Lalu disitulah kita malu sekali. Ternyata kita dibongkar aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu efek kedua di akhirat. Allah hinakan kita, Allah kecilkan kita. Dulu Allah mendiamkan kita, merasa besar, tersanjung di mana-mana. Ternyata Allah akan membalasnya. Efek ketiga di akhirat, setelah Allah permalukan, Allah masukkan ke dalam neraka. Padahal dulu orang beramal, tapi kemudian Allah masukkan dalam. Ini dari mana diambil? Dari hadis pertama tentang riya yang kita bacakan. Ada 3 orang, yaitu orang yang jihad fi sabilillah, orang yang belajar ilmu agama, dan orang yang dermawan. Allah tanya kepada orang yang berjihad, engkau berjihad untuk apa? Oh, dia melakukan untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, macam-macam dia bilang. Lalu Allah mengatakan, bukan, engkau berjihad agar disebut sebagai pahlawan, agar disebut sebagai pemberani. Wahai malaikat, seret orang ini ke dalam neraka. Itu hadis sahih, Pak. Hati-hati. Orang nuntut ilmu agama ternyata bukan untuk beramal dan memperbaiki orang lain, tapi untuk menampakkan dia ustaz hebat, dia ustaz keren, dia tengku ini, dia macam-macam, oh alim, ulama besar, dia karismatik, dia macam. Hatinya yang berbicara itu, agar dikenal orang, dicium-cium tangannya, ya, selama corona saja tidak bisa dicium tangannya. Jadi ada keinginan dari dirinya, dan kita enggak tahu, Pak. Bapak tidak tahu hati saya.
Bapa tidak tahu hati orang-orang yang hari ini belajar agama. Yang tahu sebenarnya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbersit dalam hati merasa bangga. Banyak jamaah yang ikut merasa bangga bahawa ternyata dia didengarkan. Kalau dia memberi fatwa, semua orang taat kepadanya. Kalau dia bilang bahawa makan ini haram, oh semua orang taat kepadanya. Orang terdengar ke telinganya, ustaznya cukup haya. Hantar lu temeng nah, gepebut maksiat mesti kopi. Dia mulai membangga-banggakan, menampak-nampakkan. Padahal kadang-kadang di rumahnya tidak begitu. Kalau dengan orang lain berwibawa, wibawa, masya Allah, orang segan sekali kepadanya. Tapi kalau kita tanya istrinya mengatakan, obat ni nanya, ya ikut awak arwah, awak mandumnya. Itu baru isteri saja sudah tahu bagaimana perkataan dia di rumah. Oh, di luar lembutnya minta ampun, sama isteri orang lembut sekali. Kalau ada isteri orang yang nanya sesuatu, Assalamualaikum Ustaz, ini begini Ustaz. Oh ya, Alhamdulillah, sehat, ibu sehat, macam bapak sehat. Oh, lembutnya minta ampun. Kita tanya sama isterinya, panena ni rumah kita menak tapi ilung jua kita menak, kata dia. Saya mendidih di tenak-tenak. Bapak ibu melaka Allah, yang tahu ini cuma Allah. Maka orang yang belajar ilmu agama untuk mendapatkan pujian orang, Allah akan bongkar. Lalu Allah bilang, engkau bukan belajar untuk beramal dan mengamalkan ilmumu kepada manusia, tapi engkau agar dijuluki orang alim. Jadi supaya dikenal ilmu alim. Alim tak? Alim kata dia. Lalu Allah mengatakan, malaikat seret ke neraka. Begitu juga dengan orang yang berinfak. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau berinfak, lupakan. Kalau berinfak, setelah infak, lupakan. Bapak pernah infakkan satu keramik. Karena dulu saya pernah lihat spanduk wakaf, yang mau wakaf satu keramik 900,000 dengan ongkos pasang menyuah talalung. Maka alhamdulillah dalam sebentar sudah penuh keramik. Masya Allah, luar biasa orang berjuang untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kemudian dia sengaja salat di atas keramiknya terusan, ditanya sama pengurus, yang keramik long sambuk, yang long sumbang pan apa dua, pat yang pan apa dua. Ditunjuk sama nyompan yang warna kuning kenang ikupi yang kenyang keramik rawan dengan Hamzah. Dia salat terusan, habis salat dia bilang ke sampingnya, wahai keramik long sumbang yo. Nyo baikna urang lain dang, nyo hina sekeramik. Dia ingin perdengarkan, dia pernah begitu ditegur sedikit sama pengurus, hai idron saf na perapi, hai macam-macam bah. Idron sabau keramik kena dalam masjidnya, baik fikir hana tepu bak long bah. Keramiknya longnya. Dia mulai memperdengarkan. Subhanallah, orang yang begitu agar disebut dermawan, orang yang begini dan begini, Allah masukkan ke dalam neraka. Aneh tidak? Orang berbuat baik tapi ujungnya neraka. Gara-gara apa? Permainan hati. Maka kalau sudah sedekah, lupakan. Ditanya orang pernah sumbang, ada tapi saya sudah lupa. Berapa? Sudah lupa, saya tidak teringat. Lupakan. Kalau bisa jangan ungkit-ungkit. Jangan mengungkit-ungkit dengan pura-pura tanya ke orang, idron nana sumbang bak masjidnya. Kalau enggak ditanya, dia sakit hati. Misal enggak ditanya balik, dia akan tanya ngelung, hai. Ngelung kalau tanya ngeron, dia tanya ngelung. Dia nunggu-nunggu kapan ditanya balik sama orang. Nah, jadi oleh kerana itu Bapak Ibu melaka Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah, ternyata menampakkan amal cukup bahaya. Di dunia berbahaya, di akhirat apalagi. Ujung-ujungnya ternyata orang yang infak itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir masalah riya. 2 menit. Karena 5 menit lagi sudah selesai waktu kita. Saya tidak akan melanggar janji. Sebagai penutup Bapak Ibu melaka Allah, dalam hadis yang hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, an Mahmud bin Labid qala, dari Mahmud bin Labid berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah pernah keluar bersama kami lalu berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, kata Rasulullah, iyyakum wasyirkas sarair, berhati-hatilah dengan syirik yang kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, yaqumur rajul
iaitu apabila seseorang fayusalli, dia berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperbagus salatnya, jahidan lamma yara min nadharin nas ilaihi, dia memperbagus salatnya agar dilihat oleh banyak orang. Jadi orang lihat lirik ke atasnya, ya Allah khusyuk dah lagu, Masya Allah khusyuk sekali, padahal dalam hatinya dia sengaja memperlihatkan. Kalau salat di rumahnya Pak, itu seperti ayam sedang mematuk makanan. Kalau di masjid salatnya lama sekali, Al-Fatihah disuruh baca sekali, dia sampai 7 kali dia ulang-ulang Al-Fatihah. Jadi lambat, pakai Masya Allah pakaian rapi, di rumah dengan baju singlet yang sudah 10 hari enggak ganti-ganti, dengan bekah-bekah helm, dia nampakkan, dia ingin nampak di luar, dia menghiasi salatnya, fazalika syirkus sarair, maka itulah yang disebut oleh Allah atau oleh Nabi dengan bahasa syirik kecil. Nah, apa efeknya lagi? Kalau sudah melakukan syirik kecil, berarti dia menduakan Allah. Kenapa bisa ceritanya syirik? Ria itu kenapa disebut syirik? Karena dia memohon kepada Tuhan selain Allah, dia mohon pujian manusia, dia mohon penghargaan manusia, maka disebut syirik kecil. Dan nanti di akhirat nanti yang terjadi bagi mereka yang melakukan syirik kecil, dalam hadis yang terakhir untuk hari ini, dan insyaAllah sudah selesai masalah ria setelah ini, yaitu an Abi Sa'id bin Abi Fudalah, kana minas sahabah, ada salah seorang sahabat bernama Abu Sa'id bin Abi Fudalah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iza jama'a Allahul awwalin wal akhirin, di saat Allah mengumpulkan dari orang yang pertama hidup sampai ke yang akhir meninggal, dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal melihat kiamat, itu dikumpulkan Allah di padang mahsyar yaumal qiyamah, dikumpulkan Allah liyaumil la raiba fihi, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita semua akan meninggal dan berkumpul kembali. Nada munadi, ketika orang sedang berkumpul, tiba-tiba terdengarlah suara panggilan, tentunya panggilan dari malaikat dengan izin Allah. Apa suara itu berbunyi? Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan, wahai hambaku, barang siapa di antara kalian yang pernah syirik dalam amalnya, yang pernah syirik dalam syiriknya, falyatlub sawabahu min andih, yaitu syirik menampakkan amal kepada manusia, syirik kecil, maka hari ini kata Allah, mintalah semua pahala daripada orang yang pernah engkau harapkan pahala darinya. Fa inna Allah aghna syuraka 'anil syirki, Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirinya daripada kesyirikan itu. Maksudnya tidak ada pahala dariku. Yang dulu pernah mensyirikkan Allah dengan memohon pahala daripada selain Allah, hari ini kata Allah, cari pahala, cari pahala dari orang yang pernah engkau harapkan pujian. Maka maksud Allah apa? Yang dulu kita harap dari siapa pujian? Dari pengurus masjid? Dari siapa pujian kita berharap? Dari suami? Yang suami berharap dari siapa? Dari istri? Atau kita berharap jadi ayah yang baik dari seorang anak? Atau kita berharap jadi pemimpin yang baik lalu berpura-pura berbuat baik di tengah-tengah kota? Cari orang itu, minta pahala darinya. Dariku tidak ada pahala kata Allah. Habislah nasib kita di akhirat, habis Pak, dan tidak ada lagi balasan. Tidak ada lagi balasan. Allah tidak mau kasih pahala. Kalau Allah sudah tidak kasih pahala, dari siapa kita harapkan? Sedangkan Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin, subhanallah, yang sakulat mawazinuh fa amma wa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah, yang pahalanya banyak sekali sampai berat timbangan, maka dia baru boleh masuk surga. Sekarang kita kayak mana berat? Pahala enggak ada, tak bisa berat, makanya cukup bahaya amal ria. Jemaah belaka Allah, inilah yang menjadi kesimpulan kita, masalah bagaimana menghindarkan diri dari ria. Jagalah hati setelah kita beramal. Semoga Allah memasukkan dan mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.